Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel sama aku Andin. Dan di Skincare 101 kali ini aku nggak bakal kasih rekomendasi produk, tapi aku mau jelasin tentang suatu hal yang perlu kamu lakukan pas cobain skincare baru, yaitu penjelasannya setelah ini. Keep on watching! Oke, yang bakal aku bahas di video kali ini adalah tentang patch test. Aku yakin mungkin udah banyak yang sering denger ya gitu, karena di Skincare 101 juga kita sering ngomongin gitu kalau setiap cobain produk baru mesti patch test. Tapi mungkin ada yang belum tahu sebenarnya patch test itu ngapain dan gunanya buat apa. Oke, jadi kita akan breakdown nih dari awal. Jadi sebenarnya patch test itu adalah mencoba suatu skincare, terutama produk skincare yang dengan zat aktif di satu area kecil dari kulit kita sebelum dicobain ke seluruh wajah. Gunanya biar apa sih? Biar kita tahu nih kalau misalkan produk ini nggak cocok gitu ya, nggak terlanjur udah dipakai semuka. Jadi kita biasanya pakai di area yang kecil dulu. Misalkan muncul reaksi yang negatif kayak iritasi, muncul kemerahan atau perih atau mengelupas atau jadi kering gitu ya, macam-macam reaksinya itu kita bisa mengantisipasi efek negatifnya terjadi di seluruh wajah gitu. Setelah tahu nih patch test itu ngapain, sekarang aku mau kasih tahu produk apa aja sih biasanya yang di patch test. Kalau kamu biasanya nih emang udah punya pengalaman kulit kamu tuh reaktif atau sensitif terhadap macam-macam produk skincare, mungkin seluruh produk skincare bisa kamu coba patch test dulu. Tapi yang biasanya perlu di patch test itu adalah produk yang sifatnya itu bisa meregenerasi kulit atau mengeksfoliasi, dan juga bisa juga nih dicek produk-produk yang mengandung essential oil atau juga natural maupun synthetic fragrance. Produk yang biasanya perlu di patch test itu biasanya produk exfoliating, karena dia sifatnya itu kan ada yang melakukan pengelupasan gitu, kayak mengangkat sel kulit mati yang di permukaan. Itu contohnya AHA gitu ya, alpha hydroxy acid, atau PHA, polyhydroxy acid. Itu kan dia bekerjanya lebih di permukaan gitu ya. Walaupun ada beberapa yang presentasinya itu lumayan mild, misalkan yang cuma 2% gitu ya, dibandingkan yang ada yang 5%, ada yang 7%. Itu tetap kalau kulit kamu cenderung sensitif atau reaktif, lebih baik dilakukan patch test dulu di area kecil di kulit. Nah, terus selanjutnya ada juga BHA atau beta hydroxy acid. Ini dia kerjanya lebih ke pori-pori yang lebih dalam gitu, karena sifatnya itu lebih oil soluble. Biasanya ada di serum, terus ada di produk-produk peeling treatment, terus juga ada di exfoliating toner. Itu juga bisa dicobain dulu di area kecil. Selanjutnya adalah produk yang menstimulasi regenerasi kulit, misalkan retinol. Jadi kan retinol itu sifatnya menstimulasi regenerasi sel kulit. Jadi dia tuh membantu kulit kita memproduksi sel kulit baru yang sehat, dan dia tuh pelan-pelan akan naik gitu ke permukaan. Jadi kan dia proses dibikinnya tuh di lapisan yang dalam, terus si retinol ini akan membantu dia naik ke permukaan kulit. Nah, tentunya proses regenerasi kulit ini macam-macam gitu ya hasilnya. Ada yang bisa kulitnya jadi muncul jadi kering gitu, atau ada beberapa produk yang sangat potent tuh bisa agak sedikit mengelupas. Makanya penting banget nih untuk di patch test. Nah, cuma retinol ini adalah kandungan yang cukup unik gitu ya. Kalau misalkan kulit kamu belum pernah cobain retinol, misalkan kayak di leher, terus kamu pakai, itu ada kemungkinan besar muncul kayak kemerahan atau agak sedikit perih. Apalagi kalau kalian itu nggak terlalu rutin pakai skincare sampai ke leher gitu. Tapi kalau misalkan di leher udah biasa pakai skincare gitu ya, serum kalian dibawa ke leher, terus moisturizer kalian juga dibawa ke leher, itu biasanya dia bakal lebih ada barrier gitu antara kulit dan juga si produk. Tapi kalau misalkan kamu cobain di leher terus agak perih-perih dikit, itu suatu yang wajar gitu ya. Tapi bisa misalkan setelah di leher, oh ternyata ada efeknya nih sedikit, itu bisa agak naik sedikit di area kulit, misalkan di dagu aja gitu. Tapi jangan langsung cobain di pipi misalkan, yang lebih visible gitu kalau ada efek samping negatifnya. Selanjutnya adalah produk yang mengandung essential oils atau sintetik maupun natural fragrance. Ini sebenarnya nggak ada rumusnya ya, nggak ada mana aja sih essential oils yang bakalan punya reaksi buruk ke kulit gitu. Tapi emang setiap orang kulitnya beda-beda dan ngasih reaksi yang beda-beda. Jadi bisa dicobain tuh kalau kalian baca di ingredients listnya, ada misalkan
ada lavender oil atau ada peppermint oil. Nah, itu bisa lebih baik di patch test dulu. Terus tadi udah ngomongin patch test itu apa dan juga produk-produk apa aja yang disarankan untuk di patch test. Nah, sekarang aku mau kasih tahu gimana sih caranya melakukan patch test. Mungkin nih ya, yang udah lumayan sering dibahas tuh adalah di area-area yang cenderung lebih sensitif atau lebih tipis. Biasanya itu kayak di dalam pergelangan tangan, kan kulitnya tipis nih, atau di belakang telinga juga bisa. Nah, cuma kalau misalkan kalian udah sering pakai skincare gitu ya, pengen tahu efeknya yang di kulit gitu, tapi nggak mau langsung pakai semuka, itu bisa dipakai di area dagu, itu bisa kelihatan juga. Nah, gimana sih caranya biar kelihatan cocok atau enggaknya gitu? Ada beberapa produk yang ngasih lihat reaksinya itu langsung. Tapi kalau kamu tipe kulitnya yang tipe badak gitu ya, yang butuh waktu untuk suatu skincare tuh kasih lihat kerjanya, kamu bisa pakai kayak semacam kain kasa tipis gitu ya, atau kapas, terus taruh di dekat telinga, terus ditutup plester. Itu bisa sekitar beberapa jam, atau kalau mau coba semalaman juga bisa gitu, biar lebih yakin skincare-nya ini hasilnya bakal kayak apa di kulit. Nah, terus disclaimer, kalau misalkan pas kamu cobain, terutama di area yang deket wajah gitu ya, kayak di deket dagu atau di belakang telinga, itu ada reaksi yang kayak panas, terus atau enggak iritasi, terasa perih yang kamu udah nggak tahan gitu, ya udah nggak usah dipaksain, karena itu adalah tujuan dari patch testnya gitu. Jadi produknya mungkin lebih baik kamu hindari, bisa kamu hibahkan ke temanmu, saudara, atau siapapun yang kira-kira lebih cocok gitu. Jadi emang tujuan dari patch test itu buat kenalan dulu gitu sama produknya. Kalau emang nggak cocok tidak perlu dipaksakan. Oke, itu dia yang bisa aku share tentang patch test ketika kamu cobain produk skincare baru. Nah, kalau misalkan kamu punya tips patch testing atau misalkan punya pengalaman patch test yang lumayan wow gitu ya hasilnya, kamu bisa komen-komen di bawah biar yang lain juga tahu apakah ada trik-trik lain buat patch test yang mungkin tadi aku belum sebutin. Nah, terus kalau misalkan kamu mau baca tentang pembahasan skincare lainnya, bisa juga cek ke editorial.femaildaily.com. Terus kalau mau cari rekomendasi skincare, bisa cek ke FD Beauty Review. Kalau mau belanja produk-produk skincare, bisa langsung cek ke Beauty Studio by femaildaily.com. Oke, segitu dulu dari aku. Thank you so much for watching. Jangan lupa buat like, terus komen, dan subscribe ke YouTube channel Female Daily, dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu tahu kalau FD upload video terbaru. Thank you so much for watching, and until next time, bye-bye. Dia kan kerjanya itu bikin apa? Sehat itu diciptakan, dimunculkan. Dan juga produk-produk apa